Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Ini tanggal 23 Juni, teman-teman. Hari ini suku bunganya tetap ya, teman-teman. Tadi rapat gubernur penentuan untuk suku bunga sudah dirilis. Up. Ya, seperti ini, sesuai konsensus ya. Keputusan suku bunga adalah realisasi 3,5 suku bunga acuan dan sebelumnya 3,5 juga sesuai dengan konsensus ya. Terus IHSG-nya closing-nya hijau. Terus selanjutnya bagaimana teman-teman? Selanjutnya setelah ternyata suku bunga untuk bulan ini tetap, marketnya bagaimana ke depannya? Oke, simak terus bahasan dari saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Suku bunganya akhirnya tetap ya, 3,5. 3,5. Kita akan lihat dulu kondisi IHSG ya. IHSG closingnya hijau ya, setelah tadi pagi sepertinya kurang percaya diri seperti itu. Ternyata closingnya bisa hijau. Kita lihat dulu untuk tick chartnya atau menit ya. Menit kita lihat dalam chart menitan aja, 5 menit teman-teman. Tanggal 23. 23. Saya cek dulu 23. Ya, 23 ya. Oke. Jadi di sini teman-teman, ini batas kirinya ini adalah tanggal 22, yang kanannya tanggal 23. Nah, kita bisa ngelihat ini adalah chart IHSG dalam time frame 5 menit ya. Di sini terlihat ya, opening sempat naik di sini IHSG-nya, terus kemudian turun ya. Turun ya, baru kemudian menjelang closing ditarik naik ke atas seperti ini ya. Seperti ini akhirnya closing dari IHSG ya, cukup cantik, seperti itu, ada perlawanan. Nah, untuk kondisi support dari IHSG dalam rentang yang sama ini memang saat ini, hari ini dia sempat sentuh supportnya 6971 ya. Saat ini memang supportnya ada di 6971 atau 38 retracement teman. 38 retracement, 6971 adalah supportnya. Walaupun demikian tadi sempat di break ya, 6971 sampai sentuh 6923. 6923. Untuk support berikutnya ada di 50 retracement atau di 6884. Untuk resistannya dia itu ada high hari ini di 7010-an teman-teman. Kemudian di atasnya ada sekitar di 7000 berapa ini? 7050-an ya, terus 7000 sorry sebentar saya cek dulu. 7044 ya, 7040-an, 46 dan kemudian di 7080 itu adalah di 23,6 retracement. Nah, kita lihat dulu untuk saham-saham penggerak indeks ya. Kita bisa ngelihat ini pergerakan indeks ini mix ya teman-teman. Ini adalah per closing. Tapi sebenarnya kalau kita urai atau kita lihat langsung dengan menggunakan chart, sebenarnya beberapa saham ini sempat turun terus kemudian closingnya naik seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu bahwa saham-saham perbankan big cap banking masih belum percaya diri untuk closing hijau seperti itu, karena beberapa masih tipis sekali closingnya dan juga beberapa malah masih merah. BRI masih merah ya, BNI nggak kemana-mana, Bank Mandiri juga nggak kemana-mana, BCA naik sedikit ya. Terus kemudian kita lihat di sini GoTo juga nggak kemana-mana, ini ranking aja, artinya bergerak dalam range sempit. Kemudian untuk Artonya itu turun ya, Artonya turun, berat juga ini untuk IHSG, Artonya turun. Volatilitas Arto memang lebih tinggi dibanding GoTo ya, karena GoTo masuk di beberapa indeks, untuk Arto enggak. Terus kemudian hari ini yang mendorong
naik itu dari sektor konsumer ya teman-teman. Unilever ya, kemudian ada HMSP, ICPB, juga ada dari sektor telekomunikasi. Tapi sektor telekomunikasi ini kan di sini hanya Telkom yang menduduki. Kalau sektor lainnya memang bergerak tapi tidak signifikan mendorong atau tidak signifikan pengaruhnya ke IHSG. Terus kemudian sektor lain yang kemarin masih naik dan hari ini masih melanjutkan kenaikannya adalah sektor ayam, yaitu Cepin. Nah, kalau kita lihat dulu regionalnya teman-teman, regionalnya itu, nih kita refresh dulu. Dow Jones, Dow Food-nya ini tipis-tipis saja, hijau tipis-tipis saja. Terus kemudian untuk Dow Jones tadi malam, ya merah tipis ya. Regional hari ini Asianya hijau, sedangkan saat ini untuk Eropanya masih merah. Jadi hitungannya untuk kondisi-kondisi regional ini masih mix. Kondisi regional masih mix. Coba kita tengok chartnya di sini. Yang lebih jelas kita akan lihat dulu di sini ya. Sebentar teman-teman. Kita tengok dulu kondisi regional. Ini Dow Jones. Nah ini tadi malam naik tapi masih ketemu resisten, nggak signifikan naiknya. Nasdaq-nya juga sama, SP500. Nah ini juga kan naik tipis saja. Terus kemudian ini kita lihat untuk Asia turun ya, Hang Seng, Nikkei turun. Terus kemudian ini Eropa ini juga masih cenderung turun. Jadi memang kondisi regionalnya masih belum bagus. Nah kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman. Berikutnya harga komoditas untuk crude oil nih di 105 ya, cenderungannya turun ya. Nanti saham-saham energi sepertinya juga turun. Natural gasnya juga turun ya teman-teman. Ini juga natural gas turun. Coal-nya hitungannya masih tinggi di 390-an. Terus untuk emas di 1830, untuk CPO ada di 47 ringgit. Nah, 4.700 ringgit. Nah, teman-teman, untuk harga CPO ini kenapa kok masih turun ya teman-teman? Mungkin ingat ya di Indonesia kan kemarin sempat tidak ekspor CPO ya karena untuk memenuhi DMO dalam negeri. Namun demikian setelah DMO-nya terpenuhi, Indonesia kembali memasok. Pada waktu Indonesia tidak memasok itu harga CPO-nya kan sempat di berapa ya? Sempat tinggi ya. Ya pokoknya sempat tinggi lagi di sekitar 7.000 sekian per 7.000 ringgitan ya. Ini harga Malaysia. Terus kemudian ketika Indonesia memasok lagi, ya akhirnya harga CPO kembali stabil atau turun karena pasokannya meningkat seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ini kan di sini ceritanya apa pemicu ambrolnya harga CPO ya. Di sini disebutkan bahwa ekspor CPO Indonesia mulai membanjiri pasar nabati dunia tidak sebanding dengan permintaannya. Jadi istilahnya karena Indonesia mulai mengekspor lagi, harganya demand-nya yang sebelumnya tinggi ternyata sudah ada supply-nya seperti itu. Jadi hukum demand and supply ketika supply-nya kurang karena Indonesia nggak pasok kemarin dan sekarang terpenuhi supply-nya, maka harganya bisa turun ya, seperti itu. Itu adalah kemungkinan. Terus kemudian adalah harga permetalan ini masih cenderung turun ya teman-teman. Permetalan masih cenderung turun. Kita lihat untuk saham-saham metal juga memang turun dan saya bilang saya memang nggak sentuh saham metal karena memang menurut saya cukup susah untuk mengikutinya ya karena kadang kita nggak tahu pergerakannya seperti itu. Lebih susah sih menurut saya untuk memantau pergerakan harga metal ini teman-teman. Dan di dalam negeri juga muncul atau ada berita ya. Ini ada berita tentang tarif royalti ya. Ini tentang pemerintah dalam ini Kementerian SDM berencana mengubah tarif royalti bagi pertambangan. Perubahan tarif royalti ini akan berubah dari yang sebelumnya flat 3% menjadi royalti progresif. Kira-kira seperti itu untuk harga
untuk update harga timah dan harga komoditas seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan bicara indeks apa aja yang hari ini bergerak ya teman-teman. Indeks apa saja yang hari ini bergerak, kita coba tengok. Yang naik itu hanya infrastruktur. Infrastruktur itu telekomunikasi dan konstruksi ya, masuk seperti itu. Kemudian apa ya? Ini juga sektor-sektor lain. Oh, kita bisa lihat lebih jelas di sini. Sektor-sektor yang hari ini bergerak naik banyak itu adalah infrastruktur, teman-teman. Infrastruktur sahamnya apa? Sahamnya Adikarya, ya memang Adikarya dan teman-teman hari ini naik. XL ya, XL itu setelah beberapa hari turun, Indosatnya yang bergerak, XL-nya nggak bergerak, XL udah 2 hari bergerak. Friend juga telekomunikasi, IPCC, ACST, Indosat ya. Indosat sih sepertinya ketemu resistan. Terus kemudian IDX Health ya, tapi ini sepertinya kecil aja bergeraknya. Ada KLBF. KLBF ini tipikal sebenarnya harganya dari tahun ke tahun tetap seperti itu aja ya. Kemudian ada Hill. Ada Hill ini sering juga bergerak. Kemudian Sido. Ya, seperti itu. Kemudian kita tengok lagi. IDX non cyclic. Apa aja sahamnya yang bergerak hari ini? Ini apa? Cimori ya, teman-teman. Cisarua Mountain Dairy. Ini kecil aja anunya bid offernya. Kemudian ada Cepin, Ades sudah 2 hari naik ya. Ades itu udah lanjut naik dari yang kemarin. Oke, terus kemudian Cepin adalah melanjutkan kenaikan sebelumnya. Terus kalau yang lainnya apa ya teman-teman? Ini infrastruktur juga. Sahamnya apa? Sahamnya Excel, Waskita, PTPP, Wika, Telkom, INTP, SMGR sih naik sedikit aja ya teman-teman. Terus ada IDX 30, IDX 30 ya. Ini saham-saham berkualitas. Ada Kalbe Farma sama juga Cepin, Hill, Telkom ya. Intinya memang saham-sahamnya cenderung sama karena beberapa saham masuk dalam indeks-indeks yang sama ya, seperti itu. Nah, terus untuk hari ini Pak, sektornya apa aja yang bergerak ya? Dari pengamatan saya tadi ya teman-teman, dari pengamatan saya tadi itu memang saat ini ada beberapa sektor yang masih mampu menyerang, mampu defense ya. Di sini yang saya lingkarin ini saat ini yang lanjut naik adalah konstruksi ya. Konstruksi bukan lanjut naik, kalau konstruksi baru naik. Ada konstruksi, terus kemudian ada consumer ya teman-teman. Konstruksi, consumer, telekomunikasi, dan sektor ayam. Kalau yang lainnya sih belum ya. Coba kita tengok dulu untuk saham konstruksi ya, untuk saham-saham konstruksi. Nah, ini untuk Adikarya hari ini bisa breakout dari high sebelumnya teman-teman. Nah, untuk Adikarya ini resistannya di berapa? Coba kita tengok. Di sini kita gunain ini aja. Ini udah berhasil dilewatin tren yang ini. Jadi kita gunain ini. Kunci penting dari Adikarya ini ada di 805 ya. Besok apakah mampu ngelewatin itu? Karena kuncinya di situ. Kalau dia bisa lewatin itu, nanti kita gunain tren yang lebih besar. Sementara memang dia udah deket sekali di 50 retracement. Jadi kalau misalkan besok kuat di atas 805 ya. Nah, di sini targetnya berikutnya ini begini. Ini kan weekly-nya Adikarya. Terus kemudian kita lihat dulu seperti ini. Targetnya ini udah sampai di 50 retracement. Belum sampai di 50 retracement di 805. Nanti kalau berhasil lewatin itu baru kita bicara target berikutnya adalah di 933. Itu untuk Adikarya ya. Kemudian untuk Wika ini sebenarnya bentuk-bentuknya juga sama juga ya. Jadi kita lihat seperti ini. Ini Wika sementara sih targetnya dia ada di 1175. PTPP lebih sempit ya ininya. Secara chartnya dia lebih sempit. Seperti ini kita coba tengok dulu. Ya, sementara dia ada target di 1100 teman-teman. 1100 kurang sedikit ya. Kita gunain weekly aja biar lebih enak. Kemudian ada Waskita.
Awas kita ini weekly-nya sih masih di bawah ya. Pas kita weekly-nya masih di bawah, kita coba tarik Fibo-nya. Oke, resistan pertama belum di 613, ada targetnya di 770 ya. Itu sektor yang bergerak hari ini yaitu konstruksi, terus kemudian konsumer tuh ada tapi nggak semuanya ya. Tapi cukup bagus untuk konsumer ya. Coba kita tengok. Di sini ada Mayura, ini Mayura masih melanjutkan kenaikannya ya. Mayura masih melanjutkan kenaikannya di sini. Resistan berikutnya ada di 2000 dan 2050. Setelah Mayora ini Indofood juga masih bagus ya, lanjut naik dia. Nah, kita lihat di weekly-nya. Weekly-nya resistan dia ada di 7150 ya. Berikutnya ada di kisaran 7350, 7534. Unilever juga sama nih, ini masih naik juga. Tapi dia ketemu resistan. Unilever ketemu resistan, target dia sementara resistan di 5395, 5400 dan 6025. Kemudian ICPB dan SIDO ya. ICPB juga dalam weekly-nya dia menarik seperti ini. Ini hampir ngelewatin 9420 atau high sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dia target di 50 di 8224-nya udah berhasil lewat, sehingga kita bisa cari target berikutnya ya. Kemudian target berikutnya itu ada di tren yang lebih tinggi. Target berikutnya udah dilewatin ya. Jadi kita gunain tren yang lebih tinggi lagi. Langsung aja di sini di sekitar 9750 untuk ICPB-nya ya. Kemudian SIDO juga secara chart menarik, daily-nya nih seperti ini. Jadi sektor-sektor consumer ini saat ini defensif ya. SIDO itu SIDO itu dalam tren dia koreksi kemarin. Itu koreksi dia sampai di 61 targetnya ke 38 retracement berhasil dibereskan hari ini teman-teman. Jadi kalau ngelihat seperti ini secara tren ini dia akan lanjut naik ya. Kemudian untuk konsumer yang lain sih saya rasa nggak ada karena rata-rata ini aja sih pada ini masih Garuda Food masih di bawah ya. Kemudian aksesnya masih di bawah juga. Kemudian gudang garam nih masih belum seperti itu. Kalau HMSP ya rebound tapi masih di bawah semuanya ya. Terus kemudian setelah consumer ya, setelah tadi konstruksi, consumer, kemudian adalah telekomunikasi dan ayam. Telekomunikasi coba kita lihat, ini Telkom ini hari ini dia lanjut naik ya. Hari ini dia lanjut naik. Memang sektor ini kemarin-kemarin malas sekali bergerak. Untuk kenaikan Telkom ini dia udah sampai di 50 retracement teman-teman. Nah, kuncinya di situ 50 retracement. Kalau dia lanjut itu target berikutnya ada di ya tepat di sini ya. Tepat di resistan candle di sini. Kalau sekarang di 4170-an ini adalah 50 retracement, berikutnya itu nanti targetnya 4400. Nah, Indosat itu kan kemarin naik ya. Terus retracement terus coba naik lagi, tapi untuk hari ini dia masih ketemu resistannya. Yang bagus adalah Excel ya. Excel memang kemarin saya sempat beli terus turun ya, terus saya jual di area kuning ini. Seperti ini. Terus hari ini dia udah mulai kembali lagi teman-teman ya. Ya berapa hari ini kalau misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 atau 2 minggu ya, sekitar 2 minggu. Jadi kalau mau ditahan ya bisa aja, tapi loss opportunity untuk kesempatan beli saham yang lain. Tapi kalau misalkan mau cut loss, buyback-nya harus ketemu saham yang tepat. Kalau misalkan kemarin cut loss dan nggak buyback ya rugi beneran, nangis teman-teman. Tapi kalau cut loss terus switching ke saham lain ya masih bisa seperti itu. Atau misalkan mau nahan kayak ini Excel kemarin ya masih bisa kembali ke harga normal, harga BEP-nya, atau kalau misalkan average down di bawah sudah bisa keluar aman seperti itu. Kemudian untuk friend ini juga masih lanjut ya. BIG ini hari ini adalah recover dari penurunan kemarin. Kemudian ada PTSN, dia ya seperti ini sih. Mulai rebound, tapi ini saya jarang trading, ini hanya saya analisa karena dia masuk sektor telekomunikasi.
Terus kemudian yang hari ini bergerak juga adalah sektor ayam. Nah, sektor ayam ini ternyata masih lanjut lagi dan dia ternyata dia break ya, teman-teman. Break dari dia break dari high-nya sebelumnya. Nah, high sebelumnya di 38 retracement, hari ini berhasil sentuh di 50. Jadi teman-teman bisa menggunakan target yang lebih tinggi. Kuncinya sih di 50, apakah dia mau balik atau enggak. Kalau misalkan dia balik turun ya berarti itu akan menjadi resistan. Tapi kalau misalkan dia mampu bertahan di atasnya, itu yang bagus. Jadi kita bisa gunain tren yang lebih tinggi. Nah, kalau di sini kemarin kan trennya kita gunain ini, di mana 50 retracement udah kecapai. Kalau misalkan besok mampu di atas 50 retracement, kita bisa cari target yang lebih tinggi. 5750 itu terlalu dekat, bisa cari di sini. Target berikutnya ada di 6350 ya. Untuk Cepin, untuk Malindo Fitmail ini juga masih naik juga teman-teman. Tapi untuk hari ini dia ketemu resistan ya. 50 retracement targetnya 654 masih belum ya. Untuk Java targetnya 50 retracementnya hari ini udah disentuh juga ya. Misalkan besok mampu di atas itu, maka target akan dirubah ya. Target akan dirubah. Kita cari dulu 50 retracementnya sebentar. Dari tren ini kita lihat dulu 50 retracementnya ya. Dia tadi pakai tren pendek ini 50 retracement 1516, target berikutnya 1660 ya. Kalau 1660 berhasil dilewatin, lanjut lagi ke 1800. 1800-an targetnya. Ini sebenarnya simpel aja menggunakan Fibonacci ya, teman-teman. Oke, tadi jadi sektor-sektor yang menarik itu adalah konstruksi sudah, telekomunikasi sudah, konsumer sudah, ayam sudah. Nah, sekarang saatnya kita bahas-bahas sektor lain. Nah, kalau tadi adalah sektor-sektor yang menarik ya, yang pergerakannya bagus. Nah, sekarang coba saya lihat sektor lain. Sektor ini cenderung stagnan ya. Untuk saat ini kita lihat dulu untuk sektor banking ya, teman-teman. Sektor banking ini sepertinya masih berhati-hati ya. Saham-sahamnya juga enggan bergerak. Kita bisa lihat BNI, ya, Bank Mandiri, BRI, ya. Kemudian BCA-nya malah turun ya. Ini BNI-nya kan dia nggak kemana-mana ini. Terus kemudian BRI-nya juga masih sama. BRI bahkan shooting star. BCA-nya sama juga naik tapi closingnya juga turun. Nah, ini BTN di support, Bank Danamon masih nggak kemana-mana. Intinya saham-saham perbankan ini rata-rata sepertinya masih pada wait and see. Untuk saham-saham bank digital nih, untuk Arto ini hari ini retracementnya cukup dalam ya teman-teman, cukup dalam. Ini masih saham tradingan modelnya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk Arto ini support berikutnya ada di 8.600 teman-teman ya. Sekali lagi ini barang tradingan dengan rentang lebar, jadi mesti harus berhati-hati. Kalau yang lainnya sih nggak ada ya, kecuali BBHI ini dia sedang ketemu resistan. Nah, untuk sektor lain seperti Astra ini juga masih sama, masih nggak ada pergerakan dari kemarin-kemarin. Ya, terus kemudian konsumer sudah. Nah, sektor energi kan dia kepengaruh harga minyak yang turun, energi yang turun, ESA turun ya. Medco turun, ada perlawanan, perusahaan gas retracement juga, dan Akra ini dia mantul ya. Akra mantul di 50 retracementnya. Kemudian untuk sawit ini sebenarnya dia sudah berada di support ya rata-rata nih. Astra Glostari, ya LC, ya seperti itu bentuk-bentuknya sudah berada di support. SSMS ya, CSRA ini masih cenderung turun. Kalau yang lainnya sih sudah model-model ngebase di support ya. Karena harga CPO juga lagi turun ya. Nah, kemudian saham coal ya, teman-teman tuh saham coal ini seperti Harum ini sudah mulai ada perlawanan dan closingnya bisa hijau ya. Saya loading lagi hari ini. Coba lihat besok lah. Karena ini buyback juga. Indo Tambang Raya ini terkoreksi ya, teman-teman. Terkoreksi karena kemarin ketemu resistan, balik lagi 23 retracement. Oke, untuk supportnya ada di 31.800 dan 30.700. Kemudian untuk Adaro juga masih sama, ini saham-saham coal dalam rentang gerak yang sama ya.
beberapa tembus support ya, seperti Adaro ini kan tembus support sebelumnya, tapi ini dekat dengan support sebelumnya. PTBA ini masih nggak kemana-mana sih, ketemu resistan juga. Kemudian ada yang cukup menarik tadi, KKGI ya, apa ya tadi ya? MBSS sepertinya teman-teman. Ya MBSS nih ada bentuk-bentuk mau rebound seperti itu, bisa dipantau teman-teman. Untuk DOID rentangnya masih sama, nggak ada perubahan. Yang lainnya juga sama, nggak ada perubahan teman-teman. Kemudian untuk saham metal ya teman-teman, harga metal tadi kan turunnya dalam dan ada penerapan royalti berjenjang. Ini saham-saham ini masih pada cenderung turun. Antam ya, Inco, Tins, MDKA sih ketemu resistan dan masih belum mampu, jadi dia balik arah lagi teman-teman. Nah untuk saham metal ini, mungkin kalau teman-teman yang ngikutin channel saya sudah sering dengar bahwa saya sangat berhati-hati untuk saham metal, karena bagi saya sih cukup sulit untuk trading saham metal ya. Karena misal pun harga metal dunia tadi malamnya naik, market saham di luar tutup, nah terus pas kita buka, harga metal itu biasanya juga sudah bergerak turun lagi. Jadi cukup sulit bagi saya untuk bisa, atau istilahnya saya nggak terlalu percaya diri untuk trading di saham metal ya. Kemudian telekomunikasi tadi sudah ya, oil related nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan nih sepertinya nih. Ya pada di support ESA, TPIA ya. Ini BRPT-nya ada sedikit kenaikan. Nah, kemudian untuk properti juga suku bunga kan sebenarnya tetap, tapi properti ini juga masih nggak bergeming ya, masih tetap dalam rentang yang sama. Ini JSMR juga masih cenderung ini ya teman-teman. Nah ini saham-saham semen mulai rebound ya. Semen, Indosemen, SMGR, SMCB, SMBR. Jadi sorry saya tambah ya, untuk sektor tambahannya yang bisa dipantau adalah semen ya, karena semen itu terkait konstruksi. Jadi saya tambahkan semen disesuaikan aja ya. Kalau saya kemarin trading SMBR itu sehari aja tradingnya langsung saya buang besoknya. Penyiaran nih masih ketemu resistan, balik arah lagi. Nah ini beberapa saham yang saya pantau teman-teman. IMAS itu tadi pagi dia sempat lari, tapi terus closingnya turun ya. Kalau yang lainnya sih belum. ASA ya, IMAS, ASA karena dia sampai dasar lagi. Ini nyampe di harga saya ini kemarin ya, ASA. Coba kita tengok. ASA itu kemarin turun lagi ya. Kemarin sampai 1770, padahal saya masuk 1780-an, terus saya lepas ya. Kemudian setelah ASA, kemudian apa ya, ini nggak ada sih lainnya. Grup Sinarmas masih belum, Lipo juga masih belum. Ayam tadi udah saya bahas ya teman-teman. Kemudian sektor-sektor lainnya nggak ada. Oke, jadi teman-teman hari ini IHSG hijau, suku bunga sudah ditetapkan. Selanjutnya bagaimana? Nah, kalau yang kita lihat teman-teman di berita-berita yang saya baca di berita-berita itu, suku bunga The Fed masih akan mungkin dinaikkan ya. Inflasi di luar negeri juga masih tinggi. Nggak hanya di Amerika, di negara lain juga, di mana tuh negara-negara bahkan ada yang ekonominya berat banget ya, seperti itu. Jadi memang sekarang kita mesti harus berhati-hati dulu. Posisi sekarang harus trading dulu. Trading pun udah beli di dasar pun kadang masih nyangkut juga. Di beberapa saham yang kita udah beli di dasar teman-teman, kalau dia trennya masih turun, maksudnya ada tren turun terus dia mulai ke kanan tapi masih banyak guyuran, itu ada kemungkinan masih ada yang nyangkut dan ingin keluar. Ini bisa kita lihat nih, salah satunya di Harum ya. Di Harum itu terjadi demikian berulang-ulang. Jadi saya udah positioning, saya lepas lagi, positioning lepas lagi seperti itu karena tarikannya masih belum kuat. Jadi memang sepertinya ini yang masih ini ya. Sepertinya ini yang masih membeli itu masih kecil-kecil atau masih belum full power seperti itu. Jadi dia naik tapi masih kuat turunnya juga.
Itu kalau kita lihat di Harum kentara sekali pergerakan hari ini. Ya, ini porsinya adalah overnya lebih besar daripada bid. Dan itu efektif secara real time kalau teman-teman bisa memantau. Uh, Ketika komposisi dari over nih cenderung lebih besar secara real time, kadang diisi lagi, itu memang berarti akan ada yang keluar tetapi slow karena dia antri. Kalau misalkan yang mau keluar tapi nggak mau lambat, jadi langsung buang di bid seperti itu. Saya lihat beberapa saham yang cenderung nggak kuat atau ketika naik ada volume naik tapi kecil-kecil diguyur besar atau istilahnya banyak yang antri jual, padahal itu bukan yang pembelian hari ini. Dan secara harga juga itu adalah harganya di bawah, tapi kenapa ketika naik kok diguyur? Bukankah seharusnya yang ngejual itu setidaknya yang sudah untung? Kalau seperti itu bisa jadi memang orang-orang yang nyangkut di atas ini mau keluar dulu. Saya pun masih ada nyangkut sebagian. Dan kalau dia naik, ini mode saya adalah sell on strength. Misalkan kemarin saya masuk Harum 2 kali ya, di sini sekali. Terus kemudian pas di bawah kemarin saya masuk di sini. Kalau saya menggunakan teknik average down, maka harga saya di sini. Tapi kalau saya menggunakan teknik piramid, ya mungkin harga saya di sini. Ya, sehingga ketika mungkin nanti naik di sini, saya akan buang. Mungkin semua, mungkin sebagian. Jadi itu teknik-teknik money management dalam trading aja ya. Dan beberapa saham memang terlihat sekali masih banyak guyuran. Jadi ya sementara melihat kondisi yang nggak jelas ini, saya dalam posisi trading dulu minimal 50% harus ada cash ya teman-teman. Terus yang harus kita perhatikan juga masalah ini kan rilis suku bunga ini kan bisa setiap ini ya, setiap 2 bulanan seperti itu karena FOMC kan hampir 2 bulanan, FOMC kan setahun 8 kali. Jadi sementara memang kita masih harus berhati-hati dan istilahnya tidak terlalu berani terhadap posisi-posisi trading kita ya. Jadi tetap harus pilih-pilih saham mana yang bergerak. Beberapa sektor hari ini terjadi rotasi ya, sektor-sektor telekomunikasi melanjutkan kenaikannya, kemudian sektor infrastruktur konstruksi mulai bergerak. Kenapa konstruksi bergerak? Apakah terkait dengan perusahaan-perusahaan konstruksi yang mana tentu mereka akan ikut membangun IKN seperti itu, karena kalau kita baca juga progres pembangunan IKN itu akan mulai berjalan di semester kedua 2022. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.